Kalian pernah nggak sih penasaran dengan suatu hal dan akhirnya memutuskan untuk mencobanya? Seperti halnya dalam film kali ini, Bre. Berawal dari iseng karena gabut, seorang pria memasang kamera CCTV tersembunyi di rumahnya. Dia bisa mengetahui semua hal yang terjadi di rumahnya, termasuk kejadian yang melibatkan istrinya sendiri yang sedang melepas hasratnya bersama temannya. Dia yang mengetahui itu pun bukannya marah, tapi justru dia penasaran dengan objek lain. Lantas dia memasang CCTV tersembunyi di kantornya dan juga di rumah orang tuanya, Bre. Dari situlah dia mengetahui kebenaran yang sangat mengejutkan. Tak sampai di situ, bahkan dia juga merekam adegan intimnya bersama salah satu karyawannya, Bre. Jadi sudah pasti seru sekali filmnya. Langsung saja kita masuk. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Emil, di mana dirinya adalah seorang bos di suatu perusahaan periklanan. Ayahnya sendiri adalah seorang profesor ternama dan istrinya diketahui seorang konsultan terapis. Sementara itu diceritakan, kini ayahnya yang bernama Boris telah pensiun, dikarenakan mengalami kecelakaan yang mengharuskan dia istirahat total. Tak hanya itu, kini Boris juga harus menggunakan bantuan kursi roda, dikarenakan kecelakaan itu membuatnya lumpuh, Bre. Namun di tengah-tengah obrolan mereka, Boris mengeluhkan jika akhir-akhir ini banyak kehilangan barang. Emil yang mendengar itu pun lantas menyarankan untuk dipasangi CCTV. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, asik. Suatu hari Emil yang sedang mantau kamera itu dari rumahnya, dia mengetahui suatu hal, di mana ternyata penyebab barang-barang yang hilang itu adalah adiknya sendiri, Bre. Lantas Emil berkunjung ke rumah Boris ayahnya untuk menunjukkan hal yang dia ketahui itu. Sementara itu, Emil yang merasa senang bisa memecahkan masalah Boris, dia kini tertarik dengan kesibukan barunya, bermain detektif-detektifan. Sepulangnya dari rumah Boris, Emil menyempatkan untuk mampir ke kantor istrinya. Sesampainya di sana, Emil pun menyuruh istrinya yang bernama Anna untuk membelikannya batagor dekat perempatan. Kemudian Anna pun menurutinya. Sementara Emil ternyata memanfaatkan momen itu untuk memasang kamera tersembunyi di sana, Bre. Namun tak berhenti sampai di situ. Ini Emil benar-benar terobsesi menjadi detektif. Lantas dia memasang kamera tersembunyi di rumahnya, di kantornya, di kamar adiknya, di kamar mandi, bahkan di rumah Boris tanpa sepengetahuan darinya. Dan juga di semua sudut tempat yang dirasa membuat dia penasaran, Bre. Ini Emil juga secara diam-diam mempersiapkan ruangan khusus untuknya, di mana itu akan dia gunakan untuk memantau kegiatan orang-orang saat berada di tempat privasinya, Bre. Parah banget, kacau ini, bos. Lanjut, kakak. Hingga kini, pikiran Emil dipenuhi rasa penasaran. Dia pun lebih banyak memilih bersantai menyaksikan kegiatan orang lain. Bahkan dia tidak lagi fokus pada pekerjaannya. Sungguh sangat disayangkan. Hari demi hari, Emil mengetahui rahasia orang lain yang dia kenal. Hal itu membuatnya enggan meninggalkan momen demi momennya. Hingga tiba di suatu malam, Emil harus menghadiri salah satu proyek iklan yang sedang dikerjakan oleh perusahaannya. Namun di sana dia hanya sebatas melihat saja. Tidak seperti biasanya, itu juga hanya sebentar. Kemudian dia pergi ke mobilnya dan lagi-lagi memantau kameranya lewat ponsel. Malam itu, Emil melihat jika anak istrinya sedang berkumpul dengan teman-teman arisannya. Sembari ngegibah, mereka juga sedikit minum-minum. Emil pun melihat hingga acara berakhir dan terlihat semua biasa saja. Hingga mereka semua pulang. Namun saat tersisa satu temannya yang bernama Chrissy, Emil mendapati momen yang aneh sekaligus menarik baginya, di mana anak istrinya dan Chrissy melakukan adegan jeruk meres jeruk, Bre.
Emil yang melihat adegan istrinya tentunya kaget, tapi bukannya menegur istrinya. Emil justru merasa lebih penasaran. Sehingga keesokan harinya, Emil pun menambah kamera tersembunyi di kantornya. Tapi menurut saya itu hal yang wajar, karena bisa untuk memantau kinerja karyawannya, Bri. Awalnya semua terpantau biasa saja, karyawannya bekerja seperti biasanya. Walaupun ada beberapa ciwi-ciwi yang ngegibah, tapi ya masih oke lah. Namun di suatu malam, Emil yang sedang memantau kamera di kantornya, lagi-lagi mendapati salah dua karyawannya. Sebenarnya kinerjanya sangat bagus, tapi di malam itu mereka tertangkap kamera, di mana sedang melakukan adegan pengecoran di meja kerjanya. Kini Emil terlihat semakin menikmati kesibukan barunya. Dia merasa bagaikan manusia yang mempunyai indera kesembilan, di mana dia bisa mengetahui manusia lain yang menikmati hidupnya. Emil juga tak lupa menyimpan semua rekaman momen yang dia dapat ke flash disknya. Suatu hari, Emil yang sudah benar-benar menikmati kebiasaannya, bahkan dia rela membeli kacamata canggih yang terpasang kamera. Kemudian dia gunakan di saat acara reuni bersama teman-temannya. Di sana Emil pergi ke kamar mandi dan meninggalkan kacamatanya di meja makan. Namun di sana Emil tak mendapati temannya yang membicarakan keburukannya. Dan itu bukti jika laki-laki tidak pilih-pilih teman, Bri. Menyala, King. Oke, lanjut. Terlihat Emil dan karyawan sedang mengadakan rapat untuk membahas proyek baru yang akan dikerjakan. Terlihat semua karyawan berkumpul di sana dan berjalan lancar seperti biasa. Lantas Emil pun memilih untuk pulang. Dan kini Emil kembali memantau kamera di kantornya. Dan saat itu dia mendapati salah satu karyawati bernama Maria yang sedang curhat tentang pekerjaannya. Tapi tanpa disangka, ternyata Maria juga mengagumi Emil yang merupakan bosnya sendiri. Mengetahui ada anak buahnya yang mengaguminya, Emil pun seketika cengar-cengir sendiri. Tak sampai di situ, dia pun langsung memantau akun sosmed Maria. Tanpa berlama-lama, esok harinya Emil pun mengirim pesan WA pada Maria. Dengan dalih membahas suatu proyek, dia mengajak Maria makan malam. Suatu cara profesional antara bos dan anak buahnya, namun terdapat motif terselundup yang harus diselesaikan. Sementara saat itu, Maria yang sedang bersama Jimmy terlihat senang. Diketahui Jimmy sendiri juga tertarik pada Maria, tapi ternyata terlihat Maria malah sibuk membalas pesan dari Emil. Ya iyalah, biar nggak kena marah bos, jadi harus nurut ya dek ya. Malam pun tiba, Emil yang mengetahui Maria tertarik padanya, dengan perlahan dia membuat Maria jatuh ke pelukannya. Dan tanpa basi-basi, Emil juga mengeluarkan kata-kata bijak yang membuat Maria semakin kagum. Kemudian acara makan malam itu pun berlanjut ke ronde selanjutnya, di mana mereka menuju tempat sepi nan remang-remang dan melakukan senam parkoy. Maaf Bri, sayangnya momen itu bersamaan dengan pemadaman listrik oleh pemerintah. Lanjut, hari demi hari hubungan gelap mereka semakin menjadi-jadi, hingga Emil juga merekam adegan gelap mereka dengan kacamata canggihnya. Namun suatu waktu, Emil mendapati Boris ayahnya yang tertangkap kamera, di mana saat itu ayahnya sedang mengeluhkan jika hidupnya sudah terasa tidak asik lagi. Emil yang mendengar itu pun, keesokan harinya dia mengajak keluarganya untuk mengunjungi Boris, untuk sekedar memecah suasana yang membosankan. Tak hanya itu, Emil dan Anna juga melihat kemesraan ayahnya dengan istrinya,
yang masih tetap terjaga, meskipun mereka sudah tak muda lagi, bre. Я никуда не буду старая такая. Знаешь, что все утихло. Али, чувствую себя. Pertemuan mereka pun diakhiri dengan makan malam bersama. Setelah itu, Emil yang sudah berada di rumah kembali memantau layar Doraemonnya. Dia dikagetkan dengan sebuah adegan, di mana saat itu terlihat ayah mertuanya yang sedang memberikan sedikit pelatihan fisik pada ART-nya, bre. Setelah selesai dengan momen ayah mertuanya, kini dia mengganti kamera yang memperlihatkan istrinya, di mana saat itu terlihat istrinya yang nampak sedang gelisah. Dan tak lama kemudian datanglah Chrissy di sana. Lalu mereka pun melanjutkan adegan jeruk meres jeruk part 2. Namun saat itu terlihat Anna yang menolak ajakan Chrissy. Di sana Anna sadar jika apa yang mereka lakukan itu salah, dan tak seharusnya kesalahan itu berlanjut, apalagi menikmati kesalahan itu sendiri, bre. Anna juga berkata jika waktu itu dia hanyalah kilaf, itu juga karena pengaruh minuman CIU yang waktu itu mereka minum. Saat itu Emil juga mendengar kata-kata bijak yang diucapkan istrinya, tapi bukannya tobat, dia malah semakin bergairah untuk melanjutkan hubungan gelapnya dengan Maria. Namun saat mereka akan memulai pemanasan, terdengar suara pintu yang diketuk. Lantas Maria pun pergi untuk membukanya. Setelah Maria mengetahui siapa tamunya, dia pun sedikit gelisah, lantaran Jimmy dengan stay cool-nya datang membawa bunga untuknya. Di mana kita ketahui, Jimmy sendiri juga sangat tertarik kepada Maria. Kemudian Maria pun menerima bunga itu, lalu menyuruh Jimmy untuk segera cabut. Namun sialnya, Jimmy sempat melihat sepatu yang mungkin tidak asing baginya. Adegan berlanjut di keesokan harinya. Terlihat Jimmy yang menemui Emil ke ruangannya. Di sana dia memberikan informasi bahwa ada jadwal pertemuan dengan salah satu kliennya. Tapi di sana Emil menyuruh Jimmy untuk mewakilinya, karena Emil percaya dengan kinerja Jimmy. Namun Emil tak tinggal diam. Saat itu dia ternyata mengawasinya, dan terlihat Jimmy telah menyalahgunakan kepercayaan itu, di mana Jimmy ternyata malah menyarankan pada klien itu untuk menggunakan jasanya secara pribadi saja. Dengan begitu, sang klien akan mendapatkan harga yang lebih murah. Namun sialnya, Emil yang melihat itu tidak bisa melakukan apa-apa, karena dia mengira Jimmy mengetahui hubungan gelapnya dengan Maria. Lantas Emil pun memberitahu Asprinya tentang kelicikan Jimmy dan menyuruh mereka untuk merahasiakannya. Emil yang sudah kalut sekaligus kesal, dia pun memilih untuk bertemu dengan Maria untuk berkencan dan merefresh pikirannya. Kini Emil semakin terjebak dalam situasi yang salah. Hal itu juga dikarenakan Emil yang kecewa atas apa yang dilakukan oleh istrinya, bre. Setelah selesai dengan kencannya, Emil kini kembali dengan kesibukan barunya, memantau layar Doraemon di ruangannya, di mana saat itu dia mendapati istrinya yang sedang curhat kepada ayahnya. Istrinya mengadu tentang perubahan sikap Emil akhir-akhir ini. Istrinya mengatakan jika sekarang Emil kurang peduli kepadanya, jarang pulang, dan juga tidak pernah memberinya nafkah batin. Namun Emil yang mungkin sudah jatuh hati pada Maria, dia pun tak memperdulikan itu. Dia memilih menutup layar Doraemonnya kemudian beristirahat. Keesokan harinya, Emil terbangun karena ponselnya yang berdering, di mana ibunya mengabarkan jika Boris ayahnya ini telah pergi selamanya. Kemudian adegan beralih ke tempat pemakaman. Di sana rekan-rekan Emil juga hadir dan ikut berbela sungkawa atas kepergian ayahnya. Malam hari pun tiba. Terlihat Emil yang masih sedih atas kepergian ayahnya. Lantas dia berencana meminta Maria untuk menemaninya. Namun kali ini, dia meminta Maria datang ke ruang rahasia miliknya tanpa memikirkan resikonya jika Maria bisa saja mengetahui apa yang dia lakukan selama ini.
Emil yang merasa kehadiran Maria masih belum cukup untuk menghiburnya, lantas dia mengambil minumannya. Dia yang mengetahui stok minumannya habis, lantas berencana keluar untuk membeli di angkringan. Sementara Maria menunggu di ruangan itu sendirian. Terlihat Maria juga sangat sedih melihat kekasih gelapnya yang kehilangan gairah. Namun Emil yang terlalu lama pergi tentu membuat Maria kabut, plonga-plongo, tolah-toleh seperti verifikasi pinjol. Seketika matanya tertuju pada layar Doraemon milik Emil. File demi file dibuka oleh Maria, yang tentunya membuat dia juga menemukan rekaman video dirinya. Maria yang mengetahui apa yang selama ini Emil lakukan, Maria pun sangat kecewa padanya. Tanpa pikir panjang, Maria memutuskan untuk membanting layar Doraemon itu, bre. Kemudian kita diperlihatkan 6 bulan setelah kejadian itu, di mana telah terjadi banyak perubahan. Kini Jimmy dan Maria sudah bukan karyawan Emil lagi. Terlihat banyak karyawan baru di perusahaan Emil saat ini. Suatu hari terlihat Emil juga membawa layar Doraemonnya ke kantor dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk memperbaikinya. Hari demi hari berlalu dan kini Emil juga diketahui sudah menemukan keharmonisan bersama istrinya lagi. Hingga pada suatu hari, Anna dikagetkan dengan adanya beberapa wartawan yang berada di depan rumahnya. Dia mengira mereka adalah rekan Emil. Lantas Anna menghubungi Emil dan memberitahu hal itu. Някой качил архива ти в нета, урод. Ето ви да я си видял, ще ни плуват в нета. Ужасно е. Dan sialnya, ternyata para wartawan itu berada di sana untuk memburu berita atas beredarnya video-video milik Emil, bre. Ternyata diketahui seseorang yang telah mengunggah videonya ke internet. Lantas Emil pun mencoba mencari flashdisk miliknya. Tapi sialnya, flashdisk itu tidak dia temukan. Dengan cepat, berita itu menyebar di media sosial. Dan parahnya, berita itu viral yang membuat semua orang terkejut. Dalam berita itu juga disebutkan, pengunggah hanya menyebut dirinya hacker, tanpa bisa diketahui siapa dia sebenarnya. Atas peristiwa itu, kini Emil dan semua orang yang terlibat dalam video-video itu pun sangat terpukul. Hal itu menjadi pukulan keras bagi mental mereka, terutama pada Emil dan Maria. Adik Emil juga tak luput ikut menanggungnya, begitu juga dengan ayah mertuanya, istrinya, dan juga karyawannya yang harus ikut menanggung kebodohan Emil. Sementara di akhir film, terlihat kondisi Emil yang mungkin sudah stres, frustasi, di mana dia berjalan menyusuri jalanan tanpa pakaian. Lantas siapa yang menyebarkan video-video itu, bre? Semua akan terungkap di akhir video.